Jadi hari ini kita masuk ke error loading ya. Ini sambil nanti saya jawabin punyanya siapa? Trisanto ya. Nanti solusi terakhir adalah saya akan nge-spawnkan server di STS. Ya. Servernya udah ada, nanti mungkin saya akan berikan akses gitu ya, kayak cPanel. Oke, jadi singkat cerita aja. Hari ini kita akan masuk ke hal yang terpenting sebenarnya. Kenapa kok halnya penting gitu kan? Karena kita kalau bicara logging, logging ini adalah hal penting dalam kamu mengembangkan software. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kok jadi hal terpenting? Karena begini, kalau kamu di production, ya, ketika kamu turun ke production, maka tidak mungkin kamu akan menunjukkan aplikasimu yang error ke user, ya kan? Kamu harus hiding atau obstructive segala error yang ada agar user tidak bisa melihat, tapi kamu sebagai developer atau nanti sebagai sysadmin bisa mendapatkan log errornya, ya, log errornya seperti itu. Ya karena kita perlu debug ya toh, kan nggak mungkin enggak. Nah, sehingga kita harus belajar global error loggingnya di Laravel seperti apa. Ya, pertanyaannya adalah apakah di framework lain juga sama Pak? Jawabannya adalah sama. Jadi di framework lain kamu juga bisa masangkan global error catch, ya. Supaya kalau error nanti dia ngambilin halaman yang lain, tapi kamu bisa dapetin. Kayak SIM, kalau SIM sekarang sudah jarang error ya. Kalau dulu SIM dalam tahap development sekitar 2 tahun lalu, ketika migration dari PHP 5 jadi PHP 7, itu sering banget error. Setiap error itu menghasilkan unique key. Ya, unique key yang bisa disimpan oleh mahasiswa. Itu akan berguna banget untuk debug. Ya. Nah, di sanalah unique key itu akan membantu pihak STS, IT terutama, untuk bisa ngecek kamu errornya apa sih. Kamu hanya ngasih unique key, dikasih unique key. Unique key nanti yang ngecek ya orang IT, kayak gitu. Nah, sama kalau kamu development nanti, kamu harus kasih error key khusus. Ya. Kalian diajarin kan kalau pakai throwing error di SP waktu di ACS kan? Halo? Hah? SP nggak tahu. Store procedure. Ya, nyebutnya SP. Ya, diajarin kan cara nge-throw error kan? Ngasih kodenya berapa kan? Nah, itu ada fungsinya. Ya, fungsinya adalah supaya apa? Dari database-mu ke development application-mu, itu kamu dapetin, ya, kode errornya berapa. Sehingga apa? Sehingga ya orangnya bisa ngecek dari errornya ID-nya berapa. Kayak gitu. Ya, at least ada mapping errornya. Kalau misalnya errornya bukan error yang bisa kita tebak Pak, ya pakai logging error yang global gitu ya. Nah, intinya saya akan ngajarin kalian bagaimana error logging di Laravel. Nanti ada facade-nya, facade log. Saya akan ngajarin kalian juga tentang monolog. Monolog ini nanti bisa berjalan hampir di semua PHP ya, tidak hanya di project Laravel. Karena Laravel stack framework-nya itu bertahan pada monolog package. Ya, dia hanya mengewapping monolog package ke dalam Laravelnya, seperti itu. Oke. Nah, nanti kita akan coba example-nya dan saya akan jelasin tentang deploy ke production konsepnya. Ya, konsep deploy ke production-nya. Oke. Nah, yang pertama, ya, pengembangan software pasti ada error logging. Kalau kalian generasi yang saya ajar uplin pertama, waktu saya pertama jadi dosen ya, saya sudah ngajarin dulu monolog package. Cuman katanya karena saya kalau angkatan kalian saya nggak ngajarin ya monolog package ya. Saya ngajarinnya open file sama close file paling kalau nggak salah. Atau sudah lupa semua? Lupa ya. Aduh. Ya ini dicek lagi ya catatan saya ya, yang saya ajarkan ya. Di sana ada, ya. Yang pasti monolog ini bisa kamu pakai di project PHP apapun. Cuman seperti yang saya bilang di Laravel itu dia manggil dan dia nge-wap. Ingat, kita berusaha menyembunyikan kompleksitas. Saya sudah bilang, kata kuncinya adalah menyembunyikan kompleksitas. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk develop lebih cepat.
sprintmu lebih cepat. Ya, percuma kalau kamu pakai framework, tapi development time-mu tambah lama. Ya, karena kan framework kan subset pattern yang sudah ada yang bisa kita langsung pakai. Dibandingkan kamu kalau PHP bare itu kan kamu harus nulis manual ya, standarnya apapun lah, itu akan makan waktu. Nah, loggingnya biasanya memang menggunakan try catch by default, tapi kita bisa menerapkan try catch yang global. The question is why it can be happen? Maksudnya gimana kok bisa sampai seperti itu, gitu kan? Nah, ingat saya udah jelasin tentang middleware sama life cycle-nya Laravel, ya kan? Sebelum dia sampai di respon, itu ada banyak sekali wrapping function. Sehingga apa? Secara konsep, kamu bisa intercept di tengah-tengah sebelum dia return. Ya, nanti kita akan belajar tentang global middleware-nya. Yang pasti, kita bisa bikin listener, event listener di app exception handler. Di sana, kalau kamu buka, nanti kita bisa bikin try catch. Ya, dan kita bisa ngecek apakah aplikasi ini production atau tidak. Ingat di env kita bisa setting app-nya debug atau app debug true atau false. Ya kan? Sehingga kamu bisa cek di sana. Nah, yang terakhir, untuk membuat exception baru, kita harus buat di folder yang sama dengan nama exception-nya. Pertanyaannya adalah, fungsinya apa? Ini akan berguna banget kalau kamu di API biasanya. Kalau bikin API atau SOA, ya, itu kamu akan sering banget membuat custom exception untuk nge-log dan juga memberikan error lognya. Ya, maksudnya responnya berubah dan juga kamu nge-log sesuatu. Ya kalau kamu tidak merasa perlu ya tidak apa-apa sih. Karena biasanya ada violation dalam prosesmu. Sama kayak kamu dulu belajar di ACS, diajari pakai SP, diajari caranya nge-throw error. Ya. Nah, nanti di exception-nya itu kita bisa bikin dua fungsi, yaitu fungsi render dan fungsi report. Ya, render dan report. Nanti dia extend dari exception class standar. Kalau buat, ya udah PHP artisan make exception, nama exception-nya terus belakangnya kasih apa namanya? Exception. Ya, supaya kita tahu bahwa itu adalah class exception. Karena kalau enggak nanti jadi model kan, ngacau. Ya. Lokasinya di sini, di app juga exception. Lognya, lokasinya di storage logs. Ya, di storage logs. Ini contoh exception. Nah, untuk kita bisa dapetin ngecek instance of. Ingat ya, di Java diajarin ya. Untuk ngecek polymorphism, kita bisa ngecek pakai instance of. Ya, untuk dilakukan typecasting. Ya kan? Jadi kita bisa lakukan hal yang sama. Nanti facade yang kita pakai adalah facade log. Ya, Illumient support facade log standar. Ya, semua di namespace itu. Ya, nanti kamu bisa dapetin message ya. Ini contoh saya nangkep exception to error query. Ya, jadi untuk nge-log dan dia ini ada salah sih, saya nggak nge-echo ya ini. Ini katanya kode lama banget. Ini harusnya di echo sih, di echo atau di apapun lah. Karena ini kan error lognya sudah ada. Tinggal ya ini mabuk sih. Ya apa ya? Jadi dia seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kamu kepingin pakai fungsi bawaan dari exception-nya, tinggal panggil parent. Ya, sama kayak kamu di Java. Java kan bisa manggil parent ya, atau dis atau apapun lah. Intinya dia manggil fungsi kepalanya, fungsi bapaknya. Karena kalau dia manggil report langsung, yo dia manggil fungsi yang sama dong. Kalau dis report ya, makanya dia pakai parent. Karena ini kan konsep OOP ya. Ini reportingnya. Kalau render, ya ini untuk mendapatkan returnnya seperti apa. Ya, yang bakal dikembalikan ke user seperti apa. Itu, ya. Jadi kalau kamu pakai ini kan bikin respon, ya, bikin respon. Nah tadi, ya, bikin respon. Saya ngasih tahu query-nya apa, message-nya apa. Ya, ini kebetulan karena query exception sih, sebagai contoh. Nanti kalau mau exception yang lain, ya bisa-bisa aja, ya. Urusan beda. Tapi kita bisa bikin global catch ya. Bisa nggak Pak? Saya langsung nge-log aja nggak pakai if tipe instance of-nya.
Ya bisa aja, sesukamu kan. Pokoknya dia nerima throwable atau exception-nya. Tinggal kamu ambil, ya. Seperti itu. Misal saya query-nya nggak ada tabelnya gitu kan. Nah, nanti dia akan muncul query errornya apa. Ya, ini akan membantu banget. Kita juga bisa ngetrace loh ya. Ngasih tahu dari throwable itu, kamu bisa dapetin filenya file mana dan line-nya line berapa. Ya, karena kan kamu nggak akan munculin ke user seperti ini kan. Ini kalau development kan kamu munculin. Tapi kalau bukan development, pasti kan kamu perlu munculin error 500, terus kamu log ke tempatmu, ke logging filenya. Ya. Nah, oleh karena itu yo nanti kita bisa ubah. Oke. Nah, ini contoh kita bikin exception sendiri. Ya, contoh bikin exception sendiri. Jadi exception ini itu extend exception, literally exception dia, punyanya PHP. Ya, kita harus kasih fungsi namanya report dan render, karena nanti dia akan manggil fungsi ini ketika kamu errornya throwing something yang ini. Ya, jadi kayak kamu kemarin belajar git sama policy. Ya, dia kan ada pre-built function yang bakal dipanggil. Nah, kalau di exception ini sama, supaya nanti dia di tampilannya bisa kembali langsung, reportingnya kamu ke log dan rendernya di tampilan user seperti apa, ya kamu harus bikin dua fungsi ini. Ya, dia nggak terima, tidak menerima parameter ya, tidak diinjek. Biasanya kan kita diinjek kan, kayak tadi kan ini diinjek dependency injection ya. Nah tadi, ini ya, karena ini kan global exception-nya. Jadi dia terima injekan di sini. Ya, injekan. Tapi kalau kamu di sini ya ndak terima injekan, karena kan kamu exception yang kamu bikin sendiri kan. Ya toh? Tinggal dia ngerender aja sama nge-report. Oke? Nah, kalau misalnya pengen nerima, Pak, harusnya bisa. Nanti kita coba aja ya. Kita bisa menerima nanti supaya tahu ini di line berapa. Karena kan kita perlu line-nya kan kadang. Ya, jadi bisa. Nanti kalau kita error test, nanti dia error. Ya, kita throw new, dia otomatis manggil yang render ini plus dia nge-log. Karena urutannya adalah dia nge-report ke log kita, karena di dalam kode implementasi kita ada lognya. Ya kan? Tapi di rendernya ya, itu sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Kebetulan, nah ini menjawab pertanyaan tadi. Kita kalau mau dapetin kode dan juga mendapetin message-nya, langsung ke disk-nya aja bisa. Harusnya nanti kita juga bisa dapetin baris berapa, file berapa. Ya, karena dia kan turunan dari exception kan. Ya, itu bisa. Oke. Nanti lognya akan muncul di mana? Di storage log laravel.log by default. Kenapa? Karena kita belum nyeting rotation. Ada nanti namanya log rotation. Ya, log rotation untuk apa? Log rotation itu berfungsi kalau kamu menggeser loggingnya. Jadi misalnya begini, menggeser logging itu artinya apa sih? Kok tambah nggak jelas gitu kan? Inti pendeknya adalah log itu kan selalu bertambah setiap waktu. Filenya tambah besar kan? Nah, masalahnya tidak semua text editor bisa membaca file yang besar. Daripada kamu text editor yang mandi freeze, ya, kalau ngomong kasarnya text editornya cupu gitu kan, ya. Kalau daripada nge-freeze, dipecah aja per hari atau per rotation yang kamu tentukan, itu bisa. Nanti kita bicara setelah ini. Tapi intinya by default dia nggak ada rotation, ditaruh semua di storage log laravel log dengan tipikal lognya apa di sini, info kayak error kayak apapun dah, karena nanti bisa kamu untuk searching atau kamu grab atau kamu find str kalau di Windows ya, karena nanti logging ya, itu urusan berbeda. Harusnya kalian belajar di sistem operasi, tapi di SIP nggak ada ya, kalau kalian mau belajar di Infor ya. Tapi inti pendeknya adalah kamu bisa melakukan kayak filtering ya, filtering teksnya, lognya, karena itu akan membantu banget. Oke?
Ini contoh error log vacate, logger vacate. Ya, yang sering dipakai mungkin error info sama debug. Kalau kamu debugnya kamu nyalain. Saya nggak pernah emergency sih. Ini dia niru punyanya Linux. Ya, ada berapa? 7 nih paling. 1, 2, 3, 4, 8. Ada 8 tipe ya. Kalau di Linux ada 7. Ya, dia nambah sendiri. Emergency harusnya nggak ada. Seingat saya. Ya, jadi saya nggak. Tapi intinya adalah ini bisa kamu pakai. Pertama message-nya apa? Yang kedua adalah konteks. Konteks ini bisa berupa array atau objek yang kamu lemparkan ke konteksnya. Karena nanti dia sama dia akan di JSON atau di JSON sih harusnya. Karena kalau log di JSON sih. Nah kita lihat aja ya. Nah ini contoh. Ya ini kan error ya. Nah sama dia array. Kalau ini di objek. Ya. Objek dipasang sama dia. Ini teks sih. Konteksnya dipasangin di situ. Sebagai contoh. Ya. Terus kalau mau rotation bagaimana? Pertanyaannya kan, kalau kamu mau rotation seperti yang saya tunjukkan di sini, kamu perlu untuk mengubah dari stack satu file menjadi daily. Ya. Daily artinya apa? Kalau daily ini saya ubah tiap hari. Ya. Asumsi saya adalah semoga lognya mempermudah saya mencari di hari-hari tertentu. Daripada saya ngeset per jam atau per apa gitu ya. Susah nanti. Lebih gampang kita per hari. Defaultnya dia celok channelnya daily. Ya. Defaultnya stack. Jadi kamu harus ubah ke daily. Mau enggak mau. Kalau kamu kepingin kayak saya yang saya lakukan. Karena nanti dari Laravel log aja menjadi Laravel dash atau hyphen tahunnya, hyphen bulannya, hyphen harinya, .log. Seperti itu. Oke? Nah, ini rasanya sudah nggak berlaku lagi kalau sekarang. Ya, kalau sekarang sudah nggak berlaku lagi karena PHP Artisan Serve-nya sudah diperbaiki. Jadi kalau kamu ngubah-ngubah teks atau ngubah-ngubah env, PHP Artisan Serve-nya listen di filenya. Kalau filenya berubah, sama PHP Artisan akan di-reload sendiri konfigurasinya. Ya, ini zaman Laravel 5 saya ngajar. Ya, a decade ago, enggak ya. Maksudnya beberapa tahun yang lalu. Ya. Bukan decades ya, kalau decades kan 10 tahunan. Ya, jadi seperti itu. Nah, biasanya kita kalau deploy ke production, secara pendek, disable lah debugnya. Supaya semua log error itu tidak muncul. Ya, asumsinya adalah kalau misalnya kamu tidak ngoverride global log errornya, yo falsen. Tapi saya saran adalah kamu harus tetap punya global log error catch yang kamu simpen di log atau kamu stream ke pihak ketiga. Yang terkenal biasanya Sentry. Ya, Sentry lah atau kamu pakai, saya nggak tahu yang lain ya karena saya bisa pakai Sentry. Jadi ada banyak tools gitu ya. Salah satu contoh. Yang terakhir adalah setelah kamu false jangan lupa di Composer dump autoload main optimize. Ya, itu kewajiban. Biar apa? Biar PHP library yang di load dari Composer itu menjadi kecil. Ya, menjadi kecil. Itu penting banget. Ya. Karena kalau enggak nanti ada performance hit yang pasti. Ya, jadi jangan lupa. Oke? Tuh. Kita kalau dalam production kadang kita perlu maintenance. Laravel menyediakan fungsi itu. Ya, fungsi maintenance-nya dengan nama PHP Artisan Down. Ya. Kalau misal kalian nggak bisa mengakses PHP Artisan di shared hosting, maka yang kamu lakukan adalah silakan kamu isikan dengan JSON file down tanpa ada .json-nya. Ya. Tapi formatnya JSON. Kamu isikan filenya di storage framework. Ya, sebentar. Hidung saya kok. Ya, harus kamu isikan filenya seperti ini, lalu kamu isikan time-nya. Time-nya adalah time sekarang, epoch, standar epoch. Jadi kamu isikan epoch, terus message-nya kamu isikan. Ya,
Kalau kamu isikan message nanti dia harusnya muncul di 503-nya. Kalau enggak ya dia akan tulis service unavailable. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau dinormalkan kembali, delete aja file ini atau php artisan up. Ya. Itu akan membantu banget, terutama kalau kalian di production terus aplikasinya fucked up gitu ya. Ya, kita perlu untuk ngedownkan dulu aplikasinya. Oke. Ya kalau kalian di tempat lain mungkin bikin middleware gitu ya. Di push middleware-nya terus setiap ada request apapun dibelokin. Ya, itu bisa. Ya karena kita sudah belajar konsep gitu kan. Jadi harusnya nggak masalah. Tapi dia feature ini built-in di Laravel. Kamu bisa pakai. Ya, yang kita pelajari adalah Laravel log, ada log vkit, terus kita bisa bikin fungsi render dan fungsi report. Ya, fungsi report buat nyatet aja, kalau render buat nampilin ke user. Yang terakhir, environment production, kita harus ubah ke false di dump composer autoload, optimize. Lalu kalau maintenance bisa kamu downkan kalau sudah di up lagi, atau kamu ubah di storage framework kasih kata down, ya text down terus diisi sesuatu, ya diisi dengan teks teks JSON-nya ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin tentang hal ini? Tidak ada? Nah, saya mau mencari too much ads. Oke, too much ads. Ya silakan. Ya kelas saya membuat ngantuk gitu ya. Display error Amerika New York bukan. Harusnya ada opsinya seingat saya. Error dia. Ya kalau begini sementara waktu mungkin dicoba dulu sebentar. Laravel itu 9 pakai anu ya. 9 minimum PHP. Apa yang dibuka di situ? Ya PHP 8 ya. Sebentar. Kalau kayak gini sih annoying banget sih. Ya. Rasanya sementara coba pakai ini dulu ya, pakai Google Host ya. Kalau nggak bisa nanti mungkin silakan pakai yang lain. Ini kok dia nggak muncul? Kalau normal web hosting sekarang anu ya, ada maksimum inode ya.
10.000. Rasanya mereka menghindari penggunaan Ravel sih. Ada posibilitas karena banyak yang apa? Lenovo GeForce ini cukup terkenal. Dari zaman saya masih SD ini sudah ada. Itu zaman saya kapan ya? SD itu saya 2007 sudah ada. Sampai sekarang dia masih hidup gitu ya. Saya nggak pegang JavaScript saat itu. Hanya tahu pokoknya bisa copy paste HTML, taruh di website gitu kan. Nggak ngerti PHP. Saya dulu soalnya kalau zaman saya itu terkenal orang-orang blogging ya. Jadi saya suka main blog juga jangan itu. Main game lah. Saya juga kecil main game. Jadi sama aja. Oke, nanti coba saya liatin dulu ya. Harusnya bisa pakai Vesta CP sih. Nanti saya coba siapkan dulu eh, apa namanya konfigurasinya ya. Karena eh ya nanti gampang lah. Saya siapkan dulu aja. Semoga servernya kuat. Harusnya bisa. Oke, kita coba dulu aja ya. Coba codingnya dulu. Nanti saya coba deploykan server gitu ya. Kalau enggak. Ini berarti yang lain belum nyoba ini. Cuman Krisanto doang yang nyoba deploy. Di Kang sudah. Kamu deploy di mana? Baru mau nyoba kan? Nah. Oh. Oke. Saya coba copy dulu kode yang kemarin. Ya sekarang kita harus ingat resesi itu cukup mengganggu ya. Jadi banyak perusahaan yang down juga. Kayak dulu free hosting itu banyak ya. Sekarang udah jarang. Week 11. Ya speednya kecil banget gitu. Oke. Nah kayak masa Probis sama dosennya nggak disuruh nge-hosting. Tuh. Nah susah kalau itu. Saya dapat di komentar wis. Spoiler alert gitu ya. Apa tuh? Nanti kemungkinan besar kalian nggak akan dapat subdomain ya. Saya akan siapkan folder. Oh subdomain bisa nggak ya? Harusnya nggak bisa sih. Nanti saya siapkan folder aja ya. Folder nanti kalian bisa upload ke sana. Kalau di server, karena STS nggak punya subdomain, kita nggak bisa otomatis bikin subdomain sih. Nanti coba saya nego dulu deh. Saya nggak yakin bisa sih soalnya. STS punya, iya ada domainnya.
Oke. Eh, oke, bentar. Sudah di copy. Sudah di copy semua week 11-nya kalian? Ada yang belum? Udah? Kalau sudah, kita perlu coba. Ini kenapa trustnya dinyalain lagi? Prevent setting. Trust ini gak penting ya, dimatiin aja. Trust disable. Start. This useless. Oke. Kita ke app http exception ya, exception handler ya di sini. Nah ini katanya ada perubahan. Ini perubahan ya, perubahan di versi 9. Saya belum ngecek ini terakhir. Berarti dia punya perubahan. Kita cek aja ya. Berarti render docs. Ya berarti saya perlu update PPT saya. Ya ini cara lama ya, masih kepake, tapi yang berubah adalah exception globalnya. Global exception ini sekarang ada flare ya. Bentar ya. Harusnya dengan ini sih. Ini trouble ya, berarti untuk semua harusnya. Kalau trouble berarti kita ambil request dan respon harusnya. Ada respon sih. Ini requestnya dipakai, kalau enggak ya udah. Ini sekarang kita coba dulu dengan handler yang full ya. Jadi ini perubahan ya. Jadi fungsinya dia pakai reportable. Reportable ini dia pakai closure semua sih. Jadi Laravel makin lama makin condong ke lambda ya, lambda code. Jadi lambda itu kayak kita bikin fungsi dalam fungsi gitu. Jadi kayak ini anonymous function gitu ya. Walaupun PHP belum support full. Gitu apa. Nah ini mungkin berbeda dengan yang saya jelaskan. Ada perubahan sedikit ya. Tadi kan kita menggunakan render
dan report ya kan. Nah, kalau mau report itu kita bisa report dengan ini, dengan fungsi exception array ya, log level. Dia kan nge-log otomatis ya. Ini contohnya ada di sini. Mana tadi? Nah, dia bisa kasih log level critical. Kalau ini exception PDO, berarti error query. Ini nge-log doang. Rendernya tetap pakai rendernya Laravel. Ya. Nah, kita kalau mau override rendernya bagaimana? Gitu kan? Pertanyaannya. Rendernya ada di sini. Kita ke function register. Ya, di function register ada report table. Jadi kayak kita register panggil fungsinya 5 function. Functionnya adalah punya parameter, salah satunya adalah exceptionnya apa. Harusnya throwable ini harusnya secara global ya, karena semua exception turunan dari throwable harusnya. Karena kita nge-throw something kan. Ya, jadi harusnya bisa. Kita coba aja. Cara paling gampang adalah kita return response ya. Response ya based on function ya. Ini kita kasih $e, terus get file, terus di dot strip, tadi di 2 aja lah, di 2 dot error line ya. Kita dapetin errornya. Ini kan throwable punya fungsi ini ya, line, terus habis itu kita dot lagi dengan message message ya. Jadi bisa kamu jalanin ya seperti ini. Ini nanti kita dapetinnya adalah kalau saya throw something gitu ya, nanti dia akan munculin error lognya dan juga message-nya sama filenya yang mana bisa kita dapetin. Oke, tulis dulu aja. Nanti practicality-nya kita pakai try catch. Ya kalau mau di try catch boleh, kalau nggak di try catch dia akan langsung throwing error. Dia akan ke catch di sini. Ya. Sudah? Belum? 1,5 menit lagi ya? Ini dari tadi ya di belakang ketawa-ketawa terus gitu ya. Kamu orang kok nunjuk orang lain. Hah? Sudah? Dah. Kita coba bikin error ya. Bikin error di mana ya? Contoh misal di home index ya. Ini kan kemarin yang kita manual kan ya. Saya akan coba query goblok gitu ya di home controller. Paling gampang query sih, paling gampang. Soalnya biasanya kelihatan langsung errornya. Di home controller di home index. Home controller home index. Sudah ketemu filenya? Udah. Kalau udah, kita pakai dbvacate. Panggil dbvacate ya. Terus select aja. Select bintang from STS. Harusnya kan tabelnya nggak ada nih. Ya kan? Pasti ini throwing error. Kenapa? Karena dia punya wah ini database query builder vacate query builder. Wah, ini query builder sih. Jadi kita lihat ya, harusnya ada. Ya, jadi connection interface harusnya throwing something lah pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi kita lihat aja. Ya, sudah dibikin ini
kan tabel HTTPS gak ada kan? Nah coba aja akses halamannya. Ini harusnya home index ini, home index ya ini nggak bisa kayak C# ya, saya lupa. C# biasanya muncul referensi di sini. Dipakai di mana aja? Refactor pick references bukan definition. Oke. Coba aja ya, saya coba buka aja. XMPP dinyalain ya. Oke, coba buka browser. Aduh. Ah, ini error ini tapi nggak muncul apa-apa. Bentar. DD $E. Sebentar ya, saya coba testing dulu. Kok tidak tertangkap? Bentar, kok nggak ketangkep? Trouble. Oke, trouble. Bentar ya, something isn't right. Catch. Nah, saya nggak tahu ini isinya apa. Jangan ditiru dulu ya, saya coba dulu ya. Saya mau coba dulu. Nah, harusnya query exception, tapi ini bentar. Dia throwable tapi for some reason depotable sudah. This render request masih ada. Ini register ya, register reportable. Harusnya ini buat nangkep sih, tapi kok nggak mau ya. Bentar deh. Public function render override. Ini coba di DD $E.
Oke, saya tahu masalahnya ya. Saya ada kesalahan. Jadi, oh, ini coba saya matiin dulu deh. Oke, fungsi render masih jalan ya. Jadi saya punya kesalahan. Ini fungsi render masih jalan. Dia cuma ada perbedaan. Kamu di table-nya kamu kosongin, rendernya tetap dipakai. Ya, jadi kita tetap overriding render bisa. Jadi ini secara global. Cuma saya nggak tahu kenapa yang atas kok nggak mau. Harusnya ini kalau saya matiin, yang bawah yang bisa nyalain. By default harus sekarang dia ngikutin yang itu. Nah dia masih ngikutin yang ini, saya nggak tahu kenapa. Harusnya nggak begini sih. Karena dia avoid exception mungkin ya. Tapi enggak juga harusnya. Throwable ini kan dua-duanya. Oke. Ya udah apa lah ya. Jadi kalau dinyalain yang ini nggak bisa nyala. Oh bisa. Ya udah. Fungsi render yang bisa jelasin masih ada ya. Jadi kita bisa dapetin listnya. Cuma ini kan connection, DB connection kan. Gak mungkin kita dapetin error dari sini kan. Doesn't make sense gitu kan. Kita nggak punya urutannya yang jelas. Ya. Jadi mau nggak mau kamu harus dapetin trace-nya kalau nggak salah. Get trace. Jadi based on array, terus toString. Kalau toString-nya saya nggak yakin bisa sih. Error juga ini. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak. Return true. Ya hopefully saya coba dulu ya. Wah ini wes panjang. Exhausted. Gini. Kita harus array underscore filter. Array-nya adalah $e dot get trace string. Oh dia sudah punya fungsi $e get trace string ya. Nah ini panjang nih, wes dah karuan. Ini coba di echo array. Ini cara nge-grab-nya gampang ya. Kita bisa nge-grab ini ya. Kalau ini bisa di-filter grab. Sebentar, nge-grab-nya gimana ya? Sebentar. Grab in PHP. Saya nggak ingat ya. Parse string. Break grab. Ini break grab tapi. Aduh, kok break grab? File get content. Oke, sudah apa? Sebenarnya ini bisa dipotong ya. Jadi kita bisa nge-grab yang nggak penting. Sebenarnya pakai array sih. Jadi cara dapetinnya ya array filter mau nggak mau. Ini kita matiin dulu aja. Array underscore filter. Ya, kita dapetin area dulu, get trace-nya dulu, ya kan? Terus panggil functionnya. Functionnya ini harusnya ngelimpel elemennya. Elemen
expected token dot. Oh, delete dulu. Oke, array filter. Ya, str post return str underscore contain. Ini baru dia harusnya app http contain app ya, str contain app hashtagnya adalah dollar elemennya harusnya. Dari sini array, coba di print r deh, print r dollar errors true return string. Array given sudah dd $el oh el.file. Oke. Nah ini ya, jadi kita bisa nampilkan seperti ini. Dia pakai print r. Jadi saya filter arraynya. Saya yang ngambil bagian yang penting aja. Karena kan semua yang berhubungan dengan kode kita ada di app kan ya. Nah di PHP 8 tuh udah ada str contains. Dulu kan gak ada. Saya ngajarnya pakai str post kan ya. Nah, kita str contain bisa. Jadi kita array filter, ngambil dari trace ini resultnya array, terus array ini dilemparkan ke anonymous function ini, terus kita kembalikan harus true kalau misalnya mau dikembaliin arraynya ya. Jadi kita ngecek index filenya ngandung app apa enggak. Kalau ngandung berarti arraynya dibalikin. Terus cara kita convert jadi string kita pakai print r ya, print r jadi string. Harusnya nggak perlu print r sih, cuman ya udahlah. Nah, harusnya kita bisa pakai for each ya. Di for each terus di append pakai text. Cukup sih. Tapi udah apalah. Ini udah apa. Karena dari sini fungsi render ini akan jadi seperti ini. Ini kan kita errornya. Ya, berarti yang saya jelaskan masih berlaku ya. Yang ini masih berlaku. Cuman Laravel buat jadi ribet, saya nggak tahu kenapa. Masih ada penjelasan kenapa Laravel bikin jadi seperti itu ya. Saya ada keyakinan. Tapi saya belum update soalnya, jadi ya udahlah. Jadi fungsi render tetap ada, bisa kita pakai ya. Karena reportnya urusan nanti. Report ya kita bisa bikin. Ini ya, jadi contohnya seperti ini. Oke. Apakah saya harus selalu seperti ini, Pak? Maksudnya harus dalam bentuk ngikutin kayak Bapak gini? Nggak harus sih. Kalau kamu mau ngecek misalnya nanti jika gitu ya, yang kita bisa pakai config ya, env ya, kan ada env nih ya kan, kita bisa dapetin app debug juga kan. Kalau true
ya kita balikin ini. Kalau enggak, yo mungkin kita return response content error contact admin, kasih 500 ya. Ini bisa, jadi ini akan membedakan kalian ngerendernya seperti apa. Kalau misalnya debugnya bener, kita pakai debug true, harusnya kan muncul kan errornya. Kalau enggak ya udah contact admin aja ya. Benernya yang filter ini akan kepake kalau kamu nge-lock. Nanti kita bisa nge-lock gitu ya. Sementara kita kayak gitu dulu. Dia harusnya kalau dengan gini masih muncul karena debugnya kita true. Kalau .env di false, ini ya error doang ya, muncul error doang ke user. Kadang kan kita perlu untuk nampilin ke user kan ya, jadi tidak masalah sih, error doang. Kalau kita true kan ya muncul. Loh Pak, saya tidak mau pakai yang seperti ini, saya kepingin ditulis kepingin ditampilin seperti error Laravel biasa. Bisa nggak? Bisa. Jadi kamu tetap bisa. Ini datanya kamu matiin. Kamu return parent render. Ya, panggil punya parentnya. Kita kasih request. Kita kasih $e as is. Harusnya dengan ini kita manggil fungsi parentnya throwable. Ya, jadi efeknya adalah errornya masih ada seperti ini. Ya, ini punya Laravel kan, bawaan Laravel kan. Cuma ini saya nggak tahu kok ini konteks. Nah ini ya, ada semua kan Mas Ian. Ya, table was not found, gitu ya. Oke, dia harusnya sebentar. Kalau saya matiin returnnya, nggak bisa ya, harus di return. Dia karena return something. Nah ini ya, based on a table not view, not found. Ya itu bisa seperti itu ya. Bisa. Pokoknya kamu lemparkan parameternya. Ya, view apa ya yang ada ya? Yang nggak perlu data. Ya return view bisa. Nanti coba aja ya. Pokok bisa. Oke, ini hanya urusan tampilan, belum nge-lock. Ya kita belum nge-lock. Oke. Nah pertama biar locknya bisa rapi, ganti aja dari stack jadi daily ke env ya. Yang ini sudah ya? Ada yang ketinggalan? Sudah ya? Oke, bentar, silakan. Hah? Kenapa? Oh, hah? Saya matiin tadi. Saya matiin. Nggak, ini udah belum? Belum. Diketik dulu ya. Sorry, saya kecepatan karena saya sambil debug ya. Ada perubahan, saya nggak tahu perubahan. Ya saya belum update yang perubahan baru. Karena di production saya masih pakai Laravel 8. Jadi yo beda lah. Ya ini kita harus update ya di bidang IT. Kadang kamu setengah tahun ke depan tiba-tiba berubah. Ya. Bahkan sekarang lagi rame itu namanya domain driven development. Itu akan lebih jago lagi dari ini. Jadi nggak akan bentuknya MVC seperti ini tapi per model view model. Jadi pusing. Saya masih ngecek, saya belum update gitu ya. Ya IT akan terus berkembang. Jadi selain yang diajarkan oleh dosen, ya nanti kalian lulus, ya kan harus terus update ya. Yaitu IT atau SI ya. Everything is always update. If you don't try to catch, you will be left behind. Ya, kamu akan ditinggalkan di belakang.
Sudah? Sudah? Udah. Oke. Kalau udah, ya kita coba logging ya. Diubah dulu log channelnya menjadi daily. Daily gitu ya. Daily, lalu bikin logging. Ya, bikin logging di exception handlernya. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah kita coba testing ini ya, report table ya. Saya taruh dia report table ini. Kita testing public function. Nah, fungsi reportnya masih ada. Thank God ya. Jadi harusnya nggak update, pasti tetap ada. Jadi function dari report log. Nah, dia return void, kita harus logging di sini. Loggingnya kan harusnya secara yang sehat adalah kalau misalnya kita env-nya debugnya false kan, betul nggak? Halo, betul nggak? Betul ya. Nah, terus pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Ya kita copy aja kode yang ini, karena kita hanya perlu logging. Ya. Jadi saya rasa cukup ya kalau dari aplikasi seperti ini. Terus kita ambilnya dengan log seperti ini. Log fake it diimport aja. Ya, log fake it. Log support fake it. Ya, Illuminate support fake it seperti biasa. Selalu di sini kalau fake it ya. Fake it log. Kita akan bilang error. Ya, message-nya kasih aja dari errornya dia $e get message, ya kan? Baru konteksnya kita isi dengan array-nya tadi. Errors dari apa? $errornya. Ya, seperti ini. Dia jadi dilakukan kalau debugnya di false. Ya, karena kan kita berusaha untuk tidak menampilkan errornya ke user. Kalau kita debugnya dari log kita kan. Ya, jadi di jagatnya hanya di debug false-nya. Nanti kalau kita mau tempelkan dengan Sentry bagaimana Pak? Silakan kalian baca dokumentasi. Ya, biasanya orang pakai Sentry juga. Sentry, ya. Saya seringnya pakai Sentry ya. Saya nggak pernah pakai yang lain, jadi saya nggak bisa komentar. Kalau kamu pakai Sentry, kamu bisa dapetin lognya errornya seberapa parah, seberapa sering, kira-kira usernya siapa aja, itu bisa. Ya, sejauh itu. It is very useful. Cuman kamu kan dependent sama pihak ketiga. Dan Sentry bukan service yang gratis. Ya, jadi kamu harus bayar. Nah, kalau yang nggak mau bayar ya kayak gini. Kamu log manual kan ke filemu. Ya, sebelahmu tidur. Oke, ya capek mungkin dia ya. Tersiksa. Oke. Ya nggak apa, biarin, jangan diganggu ya. Orang tidur itu kalau kita ganggu di dosa kita besar. Oke, ini ya, sudah semua? Masih tulis? Sudah ya. Oke. Kalau sudah, coba diubah jadi false. Ya, diubah jadi false. Berarti kan debugnya false ya. Berarti kan aplikasinya di production nih. Logic, maksudnya seakan-akan di production. Ya.
Kita coba akses halaman yang sama. Ya harusnya kan dia akan nampilin yang ini kan, yang respon error contact ini ya. Nah kalau kita mau lebih bagus lagi, kita bisa kasih kode. Kita bisa kasih konteks, bisa kasih kode. Ya, kodenya gimana? Dibikin aja pakai Nano ID. Nano ID pasti aman. Nah sekarang Nano ID baru saya ajarin di sini. Kan karena kan nggak mungkin kode kita simpan di database kan. Ya, kita kan kepingin kodenya unik dan pasti tidak tabrakan. Ada cara pertama. Cara pertama kamu pakai UID. Saya nggak tahu UID kalau di PHP masih ada apa enggak. UID PHP. Unique ID masih ada ya. Unique ID. Nah, unique ID katanya masih ada ya. Jadi kita bisa pakai masihan UID-nya. Yang masalahnya adalah apakah dia bisa kembar apa enggak ya? Unique UID. Rafael harusnya punya bawaan sih. Saya nggak tahu. Ya saya nggak yakin ya, cuman kita lihat aja. Functionnya ada str UID ya. Jadi dia ada fungsinya. Di Laravel ada, berarti kita generate aja di sini. Ya, generate, kita kembali ke report. Ya, kembali ke report. Kita bikin UID aja. Nanti kita pakai session mau nggak mau. Nah kalau di sini pakai str helper. Nah, saya nggak tahu str-nya kok nggak muncul. str. Nah ini str-nya harusnya ngimport. str-nya gimana sih? Illuminate support ya. Dia nggak muncul. Diimport aja di atas. Use Illuminate support. Ya, str. Ya ini diimport dulu ya, supaya str-nya muncul. Use Illuminate support str. Biasanya UID tidak akan pernah collision, walaupun ada ribuan yang request. Kalau kamu pakai bawaan Laravel. Kalau mau pakai lebih jago lagi ya pakai Nano ID. Ya, by default UID cukup sebenarnya. Tapi saya lebih condong pakai Nano ID sih, karena Nano ID proven nggak pernah tabrakan. Iya. Sudah diimport ini? Dah. Kalau sudah, yang di sini kita pakai UUID. Udah. Ini doang. Kalau udah jangan lupa di message ini kasih aja tambahan kode di depannya biar nanti kita gampang ngetrace-nya. Dengan UUID. Ya, ini supaya gampang ngetrace saja. Nanti kita bisa grab atau find str pakai ini. Ya, harusnya find str bisa sih. Kalau di Windows pakai find str ya. Find str something dalam teks itu bisa. Nah, jangan lupa agar bisa dipakai di tempat lain. Ya, maksudnya ini kan fungsinya di report, ya kan? Di report. Sedangkan di rendernya kan kita belum dapetin kan? Kita nggak dapetin kan? Nah, saya lupa sih ada container, nggak container, don't flash, don't report, exception met, ignore, invalid level, bukan render callback, bukan report callback, bukan. Oke, nah ini nggak ada ya, jadi kita bisa bikin satu kode sih di sini. Bikin private aja ya. Semoga bisa, hopefully. Private string $UUID. Harapan saya sih semoga dia hanya satu ini ya. Kita bisa isikan di UID-nya $UUID. Kan class soalnya ya. Report nanti kalau udah di report dia manggil render harusnya.
urutannya. Ya. Semoga ada. Nanti dari UID ini kalau udah kamu tinggal panggil di kontak admin di sini. Main code this UID. Ya. Jadi kamu isikan di atas UID ya sekali generate kan, generate pertama kali kan. Biar ke lock. Habis itu kamu berikan ke user sehingga nanti usernya bisa kasihkan ke adminnya dengan kode yang ada. Ya. Harusnya gitu. Saya coba dulu ya. Kalau jalan harusnya jalan. Nah, dapat ya UID. Ya, karena dia satu class yang instance-nya cuma sekali. Jadi kita bisa pakai. Ada yang ketinggalan? Ini belum. Oke, silakan dicek. Ya, jadi kita pakai UID. UID pasti random. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Pasti random dan pasti tidak akan sama. Ya, jadi kayak pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana caranya bisa dia memastikan? Nggak mungkin sama. Ada algoritmanya, jangan tanya saya. Ya, kita di SI, kita hanya pakai. Kalau kau belajar algoritmanya, silakan di Infor. Ya, belajar di Infor. Itu yang distance kita dengan Infor. Infor belajar cara inventnya, mereka ngerti teknologinya, kita make. Ya, hidup kita lebih enak ya, make aja. Terus bagaimana menghasilkan uang dari teknologi yang mereka buat. Ya, itu kata kuncinya, itu SI. Ya, Ano tidur. Siapa sih tidur? Jahat, itu siapa? Jahatan, Edward ya? Jahatan ya, biar. Oh, Edward udah masuk. Siapa tidur? Ya. Enggak, UID ini punya Laravel. Iya, PHP Unique ID saya nggak tahu, rasanya bukan UID kalau PHP. Jadi ini kamu bergantung sama library-nya Laravel. Library Laravel yang mana tadi? Ctrl Shift O. Nah ini ya, dia pakai Ramsey sama aja. Dia pakai package yang lain. Cuman kan kamu nggak perlu install kan, karena sudah bawaan Laravelnya kan. Paham maksud saya? Jadi kita manggil library yang Laravel pakai UID. Dia juga pakai Ramsey sih. Ya ini fungsinya Ramsey. Oke? Udah yang ini sampai dimasukkan di idea di sini? Sudah? Iya silakan. Silakan tidur. Mungkin kamu capek, tersiksa banyak proyek gitu ya. Banyak proyek ya, praktikum, minggu terakhir praktikum ya. Yang di terusnya jadi seperti ini. Bisa? Jadi ini kita pakai konsepnya OOP ya. Ini kan satu instance yang sama, ditinggiin di sini. Saat dia manggil report, dia akan manggil render. Jadi masukin aja, ya kan? Ini kan di sini, kalau masukin kan nggak apa-apa. Ya. Nah kalau udah kayak gini, kalau kita cari di lognya pasti muncul ya. Storage, log. Nah, ini bisa kamu tarik nanti. Ya, bisa kamu tarik lognya. Ini akan berguna banget. Ya, karena apa? Kamu punya kodenya. Ya kan? Kamu punya kodenya. Kalau saya reload terus halamannya, kodenya kan terus berubah. Setiap orang kan dapatkan kode berbeda kan? Betul ya? Nah, kode ini yang harus kamu minta dari mereka. Nanti di logmu, nah ini ada banyak nih lognya. Mampus gitu kan? Ngeceknya gimana gitu ya. Kalau masih pendek gini gak apa-apa, gak kerasa. Ya. Kalau udah banyak, udah ribuan gitu ya. Saya nggak tahu ini berapa kali. Pusing gitu kan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kamu nge-filter. Karena kalau pakai VS Code biasanya kalau udah file gede banget nge-lag biasanya. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, wah udah mampus sudah. Ini masih bisa searchable sih, paling cuma 100 gitu ya. Ya saya capek ya kalau suruh nembakin terus gitu ya. Nggak logis. Tapi ini pendeknya adalah begini. Kamu bisa buka di terminal. Ya, di log, open in terminal, gitu ya.
Ini kita bisa pakai namanya find str, paste saja find str ke Laravel log. Ya kalau mau sih gini, di bintang aja. Nah, dapat nih. Ya, bisa kan? Sesimpel ini. Ini namanya ngegrab. Cuman sayangnya kalau di Windows itu dia nggak munculin nama. Oh ini nama filenya muncul sih. Scala Voice muncul berarti. Kamu tahu di line berapa, kamu dapetin semua errornya apa. Semudah itu. Ya. Ini yang akan sering dipakai kalau kamu di production. Ya, kenapa ya? Karena ya apa ya, kamu nggak mungkin minta tolong dicoba lagi di klienmu, terus kamu suruh coba sampai nggak error gitu kan? Kamu ngetesnya gimana? Error tahu dari mana? Udah kelewat. Ya caranya kamu harus nge-log kayak gini. Ya, praktikalnya akan seperti ini. Kalau di Linux pakai grep biasanya. Ya grep sama aja sih. Grep nggak ada di sini. Kalau di Windows, kita pakai find str. Ya, find str bintang ini berarti ke semua file di dalam folder itu. Kita cari teks ini di dalam folder ini, di dalam folder logs. Ya, itu fungsinya. Kamu akan dapetin, wah udah enak ini. Wah, tahu. Ini errornya di sini from STS, terus errornya apa? Dia bilang di file home controller line berapa 17. Yes, dapat kamu udah query-nya. Kenapa error? Error yang lain juga bisa, kamu throw pun bisa. Misal halaman apa ya? Yang lain. Homeblade ini halaman apa ya? Saya lupa sampean. Web.php ya. Itu di Homeblade, nah ini ya. Home ya. Saya throw error. Contoh seperti ini. Ya. Saya ke home. Oops. Public ya. Nah, dapat nih error lognya kan. Ya kamu tinggal ambil aja, minta mereka ngirim ke kamu. Ya kan kamu kan developernya. Find str aja, terus di paste, Ctrl V gitu ya. Dapat tuh. Ada error botak. Cuma errornya kosong, ya. Di susah sih ini kalau gara-gara ini. Ini karena errornya kita pakai exception gitu ya. Nah saya nggak tahu apakah app-nya kebaca sih harusnya. Cara paling gampang adalah begini, kita ngecek. Ya karena ini lognya berarti nggak kebaca. dd dollar error error get trace string, yes gitu aja paling gampang. Kita cek dulu ya. Sadly kok nggak ada app ya. Oh ada di atas loh. Oh app-nya yang atas. Nah ini ya, berarti ada dua macam. Ini app kecil dan app besar. Ya kalau gitu ya or ya kamu harus kasih kontennya app besar dong. Sebenarnya paling gampang di str lower sih sebenarnya, cuman jelek jadi ya. Oh bisa sih harusnya. str to lower gini ya paling gampang udah. Terus gak usah dicek-cek lagi. Pasti app gitu kan. Ya. Harusnya dengan ini kalau saya ambil kodenya harusnya dapat. Harusnya. Loh, gak dapat. Loh. Si kode mana tadi? Tetot, kok bisa nggak ada? Di class-nya.
di class sama di file. Nah, ini agak susah ya kalau kayak gini. Ya cara paling gampang kamu ambil semua lognya sih. Kalau mau aman ya, nggak usah di error filter gini. Ini saya cuma ngide aja sih tadi, ngide di tempat gitu ya. Data idenya salah. Jadi hit langsung gini aja deh. Get trace langsung. Ya ambil aja trace-nya, as is. Ya harusnya nanti dia akan berubah jadi array. Ini di report. Ya, berarti array filternya nggak berguna gitu. Ya udahlah. Get trace langsung masukin aja ke error gini pasti bisa aman. Gitu ya. Ya tulis dulu aja. Dari sana nanti kamu coba refresh aja. Ambil kodenya find str. Nanti muncul. Ya. Harusnya tadi saya sudah ajarin semua ya. Logging sudah, render sudah. Tinggal custom error ya. Custom error belum saya ajarin ya. Cara bikin exception khusus. Nanti kita bikin aja habis ini. Satu contoh. Harusnya dengan itu kelasnya selesai sih. Paling terakhir nanti saya deploykan. Coba saya gini ya. Sementara waktu kalian coba pastikan dulu bisa apa anda di 00 webhost. Saya belum coba login terakhir soalnya. Kalau emang nggak bisa, saya akan coba deploykan di server SIB. Ya, karena di STS agak cukup ribet. Saya nggak boleh buka port satu soalnya sama sama Pak Iwan. Ya, kita nggak boleh buka port di luarnya port standar. Nanti saya nego dulu ya. Ya karena kalian pengalaman untuk deploy itu wajib, harus bisa. Ya kalau enggak nanti kamu hanya teori aja, yes, kamu develop, tapi kamu nggak pernah nyoba deploy. Nah itu nanti kacau menurut saya, nggak boleh. Render, oke, ini ya render. Sudah? Dah, saya coba testing dulu ya. Pasti kalau ini pasti dapet sih. Tapi yo sedih aja. Ya. Ini kita ambil, gitu ya. Pasangin aja. Cut, gitu. Paste. Define str. Hah? Dapat sih, tapi kok beda ya? Get trace. Iya error. Dia cuman ngebalikin yang. Oh, saya cek dulu. Jangan-jangan multi row sama dia. Kalau udah multi row ini sulit. Ya, multi row Bapak Ibu. Kalau multi row ya mampus sudah. Nah ini jadi masalah juga ya, karena dia multi row ya, error lognya. Kamu kalau udah kayak gini susah udah. Karena kan kamu ngetrace-nya dapat semua kan, annoying banget sih. Gimana mau kamu harus tetap pakai error check ya, kalau enggak mampus ini. Nah kayak gini nih. Ya kan? Oh. Dapat sih satu baris, cuman dia ngambil get iya. Yang minute request-nya ditarik semua sama di ARGS-nya. Ya ARGS-nya harus dibuangin ya. Ada fungsinya sih kamu dapetin ARGS, cuman kalau kayak gini sih ngacau menurut saya. Kalau nggak mau repot, ya kayak juga sih karena kita perlu datanya ya. Ya mau nggak mau kamu harus ngecek sih. Or str contains
di bukan file tapi di class-nya. Ya, ini bad practice sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita cek dulu aja lognya bener apa enggak. Hah? Oh. Ini dah kosong. Si kelas apa enggak ya? Class. Nah iya, class. App-nya str to lower kan? Oh, app. Ah iya. dd ya masih ada argrgs-nya ya. Annoying sih, tapi ya udahlah. Oh, ada args-nya jadi panjang ya. 8.000 row liatan. Mampus kamu ngecek ya. Ya mau nggak mau kamu harus buang ininya ya, harus buang row-nya sih. Tapi ini line 54. For each errors s $e unset $e args. Last resort ya, ini jelek banget sih. Bad example. Get message on oh, err. Lah, kok ARGS-nya masih kedapet? ARGS. Kita ini karena objek ya, nggak bisa di unset, berarti duh, ARGS itu objek. Kalau objek bisa di unset. Ya nggak bisa ya, jadi ya udah kamu terima aja errornya apa gitu ya. Aduh, sedih sih. Ya udah, ini saya coba contoh aja ya. Jadi saya nggak tahu apakah ada error seperti ini, tapi saya rasa saya nggak yakin ada error kayak gini sih, karena kita kan throw jelek gitu ya. Harusnya nggak begini juga. Oke lah ya, asumsikan aja best practice-nya tidak seperti ini ya, harusnya tidak seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan dulu mungkin tentang ini ya. Ini gak jalan sih, percuma, nothing happen. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau ini paham ya, logstack paham ya, ngubah doang ya, jadi daily. Kalau besok harinya, ya dia berubah, jadinya tanggal besok, ya. Ya kamu tetap harus nge-grab pakai UID gitu ya. Kamu grab manual kayak begini. Apa lagi ya? Oh, PHP Artisan down, belum saya demoin ya.
Kita demoin aja. Saya demoin aja. PHP PHP artisan down. Aduh. PHP artisan down. Nih ya. Kelihatan ya? Dari belakang. Enter aja. Maintenance mode. Ya kan? Kalau udah coba reload halamannya. Harusnya nanti halamannya service unavailable 503 sih harusnya. Sebelum error. Ya, muncul seperti itu ya. Harusnya juga ada message sih. Saya nggak tahu apakah ada opsinya. Render refresh secret status. Retry render. Status code message-nya nggak ada ya sekarang ya. Message-nya nggak ada katanya. Rendernya bisa pakai view yang lain. Ini kita bisa pakai view ya. Nah, ini menarik sih. Kamu bisa kasih view tertentu yang statik, yang nggak terima parameter, buat nunjukin ke user lagi maintenance mode. Karena kalau enggak kan by default, loh kok kodenya error masih ya. Di sundown. Lah, kok gak down? Lah, kok nggak down? Hah? Enggak harusnya. Apa karena errornya ya? Saya coba matikan errornya ya. Ini kacau sih. Probably. Tapi harusnya nggak error sih, harusnya. Nggak boleh lah. Ngebok. Hah? Loh. Ini Loh. Saya di mana ya? Udah saya komen kan? Sebentar. Ini errornya di apa ini? Error apa ini? Kalau error oh. Ini saya goblok juga nih. Ini masalah juga ya, kamu juga harus ngecek. Dia errornya nggak boleh error. Jadi kalau error gini sih kacau juga sih. Kan ada errornya error 503, ya kan? Kita harus cek pokoknya trouble-nya apa gitu ya. Saya throw dulu. Kalau HTTP exception, ya dibiarin aja. Kalau mau sih. NN $E instance of HTTP exception, yaitu HTTP komponen copy full. Ya jadi lah kok gini? Oh, ini gara-gara ID loh, rusak. Nah, ini ya, service unavailable ya, standar ya. Jadi kita perlu cek juga dia bukan instance of-nya HTTP exception. Ya, kalau udah kayak gini, yo mampus sih. Jadi, ya harus dicek manual mau nggak mau. Ya, jadi kita memastikan dia nggak errornya HTTP. Jadi kamu bisa tetap nampilin error 503-nya. Nanti takutnya juga abortnya kan jadi error itu kan. Kan gak lucu gitu ya. Jadi kamu pakai HTTP exception aja. Kalau udah ya jadi ya seperti ini. Cuman yang saya penasaran adalah
message-nya bisa apa enggak ya? Di storage framework down. Sekarang udah gak ada message nih. Pakai template sekarang. Sama pakai template ya sekarang ya. Jadi kamu harus bikin view sendiri. Ya. Kalau udah selesai ya di upin aja. Artisan up. Kalau udah normal. Ya kadang kan kita nggak ada error ya. Errornya di saya komen, harusnya saya uncomment dulu. Ya kalian tetap ingat ada contoh error gitu ya. Kalau enggak kalian bawa pulang nggak ada contoh error, lucu. Error ya, admin code. Kalau saya down, ya unavailable, ya jadi normal. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin tentang ini? Ya udah. Oke, kalau nggak ada, saya rasa kelasnya sampai sini aja ya. Udah pada capek semua. Selesai. Minggu depan ya saya coba anukan dulu aja ya. Apa namanya? Siapkan dulu servernya aja ya. Semoga project kalian udah beres semua. Ya. Jadi saya harap bisa bisa di hostingkan. Oke. Kalau begitu saya rasa sudah oke ya, harusnya aman. Ya. Share kan dicoba siapkan dulu servernya. Iya, nanti coba saya settingkan dulu. Tapi saran saya kalau bisa di share hosting, silakan di share hosting. Cari. Sebenarnya kamu bisa pakai itu sih, apa namanya? Kalau kamu mau itu ya, digital free hosting. Ya DigitalOcean sekarang nggak bisa pakai yang free ya. Harus kamu pakai pakai credit card. Menyedihkan sih. Ya udahlah. Oke lah, nanti saya coba deploykan aja ya. Wis. Kalau enggak kamu boleh coba yang tadi saya tunjukkan Gogi Host itu ya. Gogi Host itu mana tadi? Ini vhosting.io. Coba-coba cari dulu ya. Sebelum saya servisnya belum running, kalian coba-coba cari free hosting yang lain. Saya yakin pasti banyak. Ya, nggak harus dari yang saya cari ya. Apa? Pakai? Kalau kamu ngerok server komputermu harus nyala. Saya nggak mau. Saya maunya harus bisa dalam kondisi bukan di komputermu, di server yang lain. Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada? Oke. Jangan malas-malas ya. Zaman saya kuliah, dosen saya cuma bilang, kamu harus cari free hosting sendiri, silakan cari. Dosennya nggak peduli. Ya zaman sekarang kalian anak saya masih belain cariin kalian. Saya masih belain kalian untuk deploykan server ya. Kalau di zaman saya kuliah, Bu Devi nggak akan banyak ngomong hosting sendiri. Dia nggak mau ngecek. Kalau kamu nggak hosting, nilaimu 0 gitu doang. Nggak lulus mata kuliah. Ya. Oke. Itu dari saya. Saya rasa nggak perlu saya absen ya, banyak yang sakit, jadi saya penuhi aja absennya. Selamat siang.